Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logika matematika pada bagian yang ketiga ya. Kita akan membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi dan penarikan kesimpulan. Converse, inverse, dan kontraposisi itu seperti apa? Kita sudah pernah belajar ya, bentuk implikasi itu jika P maka Q, ini dibaca jika P maka Q adalah suatu bentuk implikasi. Nah, ini dapat diubah menjadi, yang pertama converse. Converse itu jika Q maka P, jadi ini dibalik. Ya, tadi jika P maka Q, maka converse-nya jika Q maka P, balik. Yang kedua, namanya inverse. Inverse ini jika ingkaran P maka ingkaran Q. Jadi dia diingkarkan. Tadinya jika P maka Q, kalau kedua-duanya diingkarkan maka dia disebut dengan inverse, yaitu jika ingkaran P maka ingkaran Q. Yang ketiga yaitu kontraposisi. Kontraposisi ini jika ingkaran Q maka ingkaran P. Jadi yang bentukan implikasi awalnya tadi kedua-duanya diingkarkan dan dibalik, maka dia jadi jika ingkaran Q maka ingkaran P. Ini disebut dengan kontraposisi. Nah, yang keempat ini hanya tambahan ya, kita mengingat kembali dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu negasi. Negasi dari jika P maka Q itu P dan ingkaran Q ya. Ini hanya tambahan saja supaya tidak lupa. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh pertama, jika saya lapar, maka saya makan. Berarti ini yang P-nya ini ya. Jika P, maka Q. Berarti jika saya lapar, maka saya makan. P-nya saya lapar, Q-nya saya makan. Ya, bagaimana kalimat converse-nya? Converse-nya ini jika Q, maka P. Berarti ini dibalik. Converse-nya jika saya makan, maka saya lapar. Oke. Inverse-nya, nah inverse-nya ini ya. Dibalik, kedua-duanya diinverskan. Jika ingkaran P maka ingkaran Q. Nah ini P-nya ini, saya lapar, Q-nya ini, saya makan. Berarti inversnya jika saya tidak lapar maka saya tidak makan. Ya, saya lapar, ingkarannya saya tidak lapar. Saya makan, ingkarannya saya tidak makan. Oke, kontraposisinya, nah kontraposisinya keduanya dibalik dan diingkarkan. Kalau tadinya jika P maka Q, maka ingkarannya kontraposisinya adalah jika ingkaran Q maka ingkaran P. Maka kontraposisinya menjadi apa? Jika saya tidak makan, maka saya tidak lapar. Negasinya saya lapar dan saya tidak makan ya. P dan ingkaran Q. Saya lapar dan saya tidak makan. Paham ya? Ya, contoh kedua. Jika 2 ditambah 2 sama dengan 5, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, kita lihat bagaimana kalimat converse-nya. Ya, jika 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, converse-nya dibalik. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, jika 3 2 sama dengan 5, maka 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini. Ya, inverse-nya jika 2 tambah 2 tidak sama dengan 5, maka 3 tambah 2 tidak sama dengan 5. Oke, kontraposisinya jika 3 ditambah 2 tidak sama dengan 5, maka 2 ditambah 2 tidak sama dengan 5. Ya, jika P maka Q. Ini P-nya, ini Q. Kalau kontraposisi berarti jika ingkaran Q maka ingkaran P. Q-nya yang ini, 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti ingkarannya 3 tambah 2 tidak sama dengan 5, maka nah ini ingkaran P, 2 tambah 2 tidak sama dengan 5. Negasinya, ya 2 ditambah 2 sama dengan 5 dan 3 ditambah 2 tidak sama dengan 5. Nyambung ya? Ya, contoh yang terakhir nih. Jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Ya, jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. P-nya yang ini. Jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Ini adalah pernyataan Q. Maka converse-nya apa? Ya, jika saya naik kelas, maka saya rajin belajar. Ya, jika Q, maka P. Inverse-nya, jika saya tidak rajin belajar, maka saya tidak naik kelas. Ya, kontraposisinya, jika saya tidak naik kelas, maka saya tidak rajin belajar. Kontraposisinya ini ya, jika ingkaran Q, maka ingkaran P.
Q-nya yang ini. Q-nya saya naik kelas, maka ingkaran Q-nya saya tidak naik kelas. Ingkaran P, P-nya saya rajin belajar, berarti ingkaran ingkaran Q-nya saya tidak rajin belajar. Oke, negasinya saya rajin belajar dan saya tidak naik kelas. Ya, selanjutnya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu ada 3 ya, penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Yang pertama yaitu modus ponens. Modus ponens ini ya, jika ada pernyataan satu nih, pernyataan satu menyatakan jika P maka Q. Kemudian disusul dengan pernyataan kedua. Pernyataannya P, maka kesimpulannya adalah Q. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut dengan modus ponens. Yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens itu seperti ini. Ada pernyataan pertama ya, jika P maka Q. Kemudian pernyataan keduanya ingkaran Q. Maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Nah, penarikan kesimpulan seperti ini disebut dengan modus tollens. Yang ketiga, silogisme. Ya, bagaimana silogisme itu? Jadi silogisme ini ya, pernyataan pertama itu menyatakan jika P maka Q. Pernyataan kedua, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, penarikan kesimpulan seperti ini disebut dengan silogisme. Ya, kita lihat contohnya ya. Contoh pertama. Nih, lihat pernyataan pertama. Jika saya pintar, maka saya juara. Kemudian pernyataan keduanya, saya tidak juara. Ya, kalau kita lihat saya tidak juara, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya tidak pintar. Ya, kalau seandainya pernyataan pertama ini bernilai benar, pernyataan kedua juga bernilai benar, maka pernyataan ketiga kesimpulannya pasti benar. Nah, ini disebut dalam penarikan kesimpulan apa? Ya, dia disebut modus tollens. Ya, modus tollens ya, jika P maka Q, jika saya pintar maka saya juara. Saya tidak juara itu ingkaran Q. Ini Q-nya. Ya, berarti kesimpulannya ingkaran P, saya tidak pintar. Contoh 2. Jika saya pintar, maka saya juara. Ya. Pernyataan kedua, saya pintar. Ya, bagaimana kesimpulannya? Maka kesimpulannya adalah saya juara. Ya, saya pintar, maka saya juara. Ya. Jika ini bernilai benar, pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka saya juara pun bernilai benar. Ya, penarikan kesimpulan seperti ini dinamakan dengan modus ponens. Ya, modus ponens. Dia memenuhi ini ya, pernyataan pertama jika P maka Q, yaitu jika saya pintar maka saya juara. Pernyataan kedua, saya pintar. Ini pernyataan P, maka kesimpulannya adalah Q, yaitu saya juara. Oke, contoh 3. Jika saya pintar, maka saya lulus sekolah. Pernyataan kedua, jika saya lulus sekolah, maka saya bekerja. Maka kesimpulannya apa? Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Ya, berarti kesimpulannya adalah jika saya pintar, maka saya bekerja. Oke. Ya, ini bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, pernyataan ketiga bernilai benar. Nah, ini penarikan kesimpulan ini disebut dengan silogisme. Ingat ya, silogisme seperti ini. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Ya. Ya, satu lagi. Jika saya tidak sombong, maka saya banyak teman. Ya, pernyataan kedua, saya tidak banyak teman. Saya tidak banyak teman. Maka kesimpulannya adalah, ya kita lihat kesimpulannya, saya sombong. Ya, ini ya bernilai benar, bernilai benar. Ini masuk dalam penarikan kesimpulan yang mana? Saya tidak banyak teman. Saya tidak banyak teman itu ingkaran yang ini. Ya, berarti dia ingkaran dari P. Maka penarikan kesimpulan ini yaitu yang ini ya, modus tollens. Ya, oke. Sampai di sini pertemuan kita ya. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.